Kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya ideologi sosialisme ini? Apakah kalian sudah tahu? Kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Ideologi ini muncul sebagai reaksi terhadap adanya paham liberalis ekonomis dan kapitalis modern pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Paham sosialisme ini muncul setelah terjadinya revolusi industri di Inggris yang telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antara golongan majikan dengan golongan buruh. Golongan majikan telah menguasai alat produksi karena penguasaan modal tertimbun kepada mereka. Golongan mereka telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan menyebabkan mereka berada pada taraf kehidupan yang tinggi. Namun, di sisi lain telah terjadi ketimpangan di mana golongan buruh dengan gaji rendah yang menyebabkan mereka semakin miskin sehingga tinggal di tempat kumuh. Dari waktu ke waktu, kesenjangan sosial dan ekonomi ini semakin terlihat dan itu menyebabkan sifat individualisme mereka tumbuh. Kesengsaraan kaum buruh akibat penindasan ini menimbulkan pemikiran para cendekiawan untuk merubah kesenjangan ini. Oleh karena itu, muncul gerakan yang dinamakan dengan revolusi sosial atau sosialisme. Sosialisme sendiri merupakan suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif yang produktif dan juga membatasi milik perseorangan atau milik swasta. Meskipun begitu, pencegahan ini dilakukan guna mencegah usaha yang hanya mementingkan laba saja dan lupa melayani kebutuhan masyarakat. Prinsip pertama dari sosialisme adalah kesamaan. Hal ini berbeda dengan nilai utama dari kapitalisme, yaitu kebebasan. Dalam realitasnya, sosialisme juga mengizinkan adanya kebebasan, seperti halnya kapitalisme mengakui pula prinsip kesamaan. Dalam kebijakan sosial, prinsip kesamaan ekonomi relatif bermakna bahwa setiap individu dalam masyarakat seharusnya menikmati level minimal dari kesejahteraan dan harus ada jaminan bahwa orang muda ataupun tua, laki-laki maupun wanita tidak mati karena kelaparan, kedinginan, dan penyakit. Prinsip kedua dari sosialisme adalah komunalisme. Hal ini membawa implikasi bahwa sosialisme menekankan pada kesejahteraan komunitas sebagai keseluruhan dan kerjasama anggota-anggota individual dalam pencapaian tujuan komunal. Jika kapitalisme menekankan pada kepentingan individu melalui cara kompetisi, sedangkan sosialisme menekankan kepentingan komunal melalui cara kerjasama. Prinsip ketiga dari sosialisme adalah kepemilikan komunal dan kontrol terhadap sumber utama kesejahteraan nasional dalam kepentingan komunitas sebagai keseluruhan. Kepentingan komunitas sebagai keseluruhan hanya dapat dijamin melalui kontrol komunitas terhadap kesejahteraan bersama. Pembahasan berikutnya yaitu sejarah munculnya sosialisme di Indonesia. Bagaimana sih sejarah munculnya sosialisme di Indonesia? Yuk kita bahas bersama-sama. Munculnya paham sosialisme di Indonesia tidak lepas dari adanya golongan sosialis dari luar negeri dalam menancapkan sosialisme di negeri ini yang dulu disebut Hindia Belanda. Nah, diperkirakan sosialisme ini mulai berkembang di Indonesia ketika sebuah organisasi kaum sosialis yang dibangun pada tahun 1914 yaitu Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV. Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau disingkat ISDV. Dalam bahasa Indonesia disebut Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda.
Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Mei 1914. Pada awalnya, organisasi ini merupakan kumpulan dari kaum sosialis Belanda yang bekerja di Hindia Belanda dan dibentuk atas kegelisahan seorang sosialis Belanda yang berhadapan dengan kondisi-kondisi sosial politik di Hindia Belanda pada saat itu. Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snevely. Nah, siapakah dia? Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snevely atau yang dipanggil Snevely adalah pendiri atau yang membentuk ISDV. Snevely adalah seorang aktivis buruh kereta api dari negeri Belanda yang datang ke Hindia Belanda atau Indonesia pada tahun 1913 untuk mencari sebuah pekerjaan. Snevely bekerja di Surabaya, Handelsblad, kantor surat kabar di Surabaya, yang membawanya menjadi tonggak awal dari kemunculan ide-ide sosialisme di Indonesia. Ide-ide ini diwujudkan dengan munculnya Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI dan Marxisme di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ideologi sosialisme terhadap perekonomian di Indonesia. Pada era perkembangan perekonomian, sosialisme juga ikut mempengaruhi adanya pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Aliran sosialis demokrasi memiliki peran yang penting dalam struktur pemikiran Muhammad Hatta. Dalam beberapa tulisan pentingnya, Muhammad Hatta merujuk pada sosialisme barat, khususnya prinsip perekonomian. Sebagai sumber pemikiran tentang demokrasi untuk Indonesia merdeka, kehidupan ekonomi sosialis akan terbagi dalam 3 cabang besar, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti halnya dalam masyarakat kapitalis, tetapi kelas manusia hilang dalam masyarakat sosialisme. Dalam masyarakat sosialisme yang ada adalah pembagian fungsi pekerjaan. Diilustrasikan oleh Muhammad Hatta, dalam masyarakat sosialis pekerjaan saudagar tetap ada, tetapi saudagar yang mencari keuntungan hanya untuk dirinya sendiri sudah tidak ada. Hubungan Pancasila dengan sosialisme. Apa sih hubungan Pancasila dengan sosialisme itu? Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pemikiran-pemikiran dari Soekarno dan rekan-rekannya. Di situ tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telah mendapat pengaruh dari pandangan-pandangan sosialis. Bahkan Soekarno juga mengatakan dengan tegas bahwa arah kemerdekaan Indonesia adalah sosialisme. Hal itu terlihat dari butir kelima yang sedikit banyaknya itu mencerminkan tentang kesamarataan. Tidak hanya itu saja, Pancasila juga mengarah ke ideologi sosialisme dalam aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Sosialisme merupakan ideologi yang menekankan kepada keberadaan kelompok. Sosialisme ini lebih mengutamakan paham pertemanan atau persahabatan, serta bertentangan dengan paham individualisme. Di sini warga Indonesia masih menekankan kepentingan sosial daripada kepentingan individualis. Dalam aspek kehidupan sosial bermasyarakat, sosialisme juga merupakan bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi para pekerja. Berfungsi mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian oleh pemerintah akan digunakan sebagai representasi untuk memenuhi kebutuhan sosial secara merata. Dapat disimpulkan, hubungan Pancasila dengan sosialisme adalah dalam butir kelima, di situ mengarah ke sosialismean yang berarti mencerminkan tentang kesamarataan, dan juga dari butir kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulan dari materi ini yaitu Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi sosialis dengan produksi dan distribusi tentang jumlah barang dan harga ditentukan oleh negara dalam sistem ekonomi Pancasila. Oleh karenanya, harga minyak dan gas yang berlaku secara ditetapkan oleh negara dengan tujuan menjaga harga tetap terjangkau oleh masyarakat luas sehingga kestabilan ekonomi dapat tercipta.
Selain itu, Pancasila juga mengarah ke ideologi sosialisme dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sosialisme mengutamakan paham pertemanan atau persahabatan dan bertentangan dengan individualisme. Warga Indonesia masih menekankan kepentingan sosial daripada individual. Sosialisme juga merupakan bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi para pekerja, mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah sebagai representasi dari kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial secara merata.